Sudah masuk ya? Bagian nggak masuk. Tunggu semester depan lagi dong, dua semester. Ya Pak, hah? Pas misal nggak nusul. Simulasi lain gitu ya. Masih timnya nggak ada simulasi nih. Dia di tempat lain nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau nggak ada diseminasi, susah nggak lanjut di laporannya tadi. Kalau di sini kan ada kecil gitu kan? Ya. Misalnya masuk kan ganjil. Ya, bisa itu ganjil lagi. Dia orang itu maksudnya udah bisa dipakai terus. Aku udah lewat satu cuy, nanti masih di sini cuy. Jam 3. Saya senang disiplin. Sono, ke belakang dulu. Pinjamin ada di itu Kim. Ada dia di toko yang disepaiki. Tanya Nanang deh. Ada di Nanang ya. Pauluk Mas, Pauluk tuh Pak. Bapak di Selamat datang senior ya. Udah tua dong berarti. Masya Allah, Pak Huluk, jenggotnya makin lebat. Amin tadi Pak nunggu. Yuk, udah boleh dimulai belum? Udah mulai dimulai. Kayaknya udah terlambat kayaknya. Belum. Oh, belum ya? Aman. Nih, tanya yang punya wilayah udah boleh dimulai belum? Infonya nunggu Pak Ketua LPPM, Pak. Baru segini. 1, 2, 3, 7. Saya bagi backgroundnya dong. Pak Ahmad tolong dibagi Pak Ahmad. Pak Ari udah boleh dibuka? Oh, Pak udah Ari? jadi. Ada deh. Ada ikut saya kurang. Enggak, saya. Kurang update ternyata. Udah ada. Udah ada. Langsung aja Pak Rek. Apa baru? Saya moderatornya, saya buka aja ya. Oke ya, Bapak-bapak semuanya ya. Oke, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat salam sejahtera untuk kita semua ya. Yang terhormat Bapak Kaprodi Teknik Elektronika Program, Bapak
Amin Widodo Eskom Enkom. Berikutnya yang saya hormati Bapak reviewer ya, Angga dengan Oke, berikutnya yang saya hormati Bapak Ibu dosen ya, dan yang tak lupa rekan-rekan mahasiswa dan seluruh peserta yang saya hormati. Ya, marilah kita panjatkan puja-puji kita kepada Allah karena atas rahmatnya, pengabdian masyarakat dan penelitian yang kita selenggarakan hari ini oleh Prodi Teknik Elektro Unpad Serang. Ya, kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik dalam menyampaikan luaran kegiatan mereka kepada publik akademik dan praktisi. Saya selaku moderator akan memandu kegiatan pada sesi diseminasi pengabdian masyarakat hari ini dan juga akan nanti dilanjutkan dengan diseminasi penelitian. Ya. Mungkin sebelum saya memulai, izinkan saya membacakan tata tertib diseminasi ya. Pertama, waktu penyampaian materi maksimal 5 menit tiap kelompok ya. Kedua, setelah penyampaian materi nanti akan ada tanggapan atau penyampaian hasil penilaian dari reviewer. Ketiga, peserta diseminasi diwajibkan on cam karena akan menjadi penilaian di Sintias nanti. Terus yang terakhir, seluruh kegiatan diseminasi akan direkam dan dilaporkan kepada LPPM Unpad Pemulang melalui Sintias. Pengajuan terus Oke, untuk mengawali acara kita kali ini kepada Bapak Amin Widodo Eskom Emkom selaku Kaprodi Teknik Elektro, kami persilahkan untuk memberikan sambutan dan sebagai pembuka acara resmi. sertifikat ya. Waktu dan tempat silahkan. Baik, terima kasih. Terdengar Pak Baru suara saya? Aman, Pak. Aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Susanto, Ketua LPPM Universitas Pamulang, dan Bapak Kapit Unpam Serang, dan Bapak Ibu dosen peserta diseminasi di Universitas Pamulang, program studi teknik elektro. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan diseminasi ini. Saya selaku Ketua Program Studi mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan yang telah hadir dan memberikan dukungan. Kehadiran Bapak Ibu semuanya adalah kehormatan sangat tersendiri bagi kami. Diseminasi ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memperluas wawasan akademik, memperkuat teori dan praktek serta membangun diskusi yang produktif di dalam kalangan civitas akademik. Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar bagi kita semua dan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan serta kontribusi kita terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Maka secara resmi kegiatan diseminasi di program studi teknik elektro, diseminasi PKM dan penelitian di program studi teknik elektro Universitas Pamulang secara resmi dibuka. Oke. Terima kasih. Demikian sambutan singkat dari saya. Selamat mengikuti diseminasi ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya Pak Kaprodi. Selanjutnya
sambutan dari Ketua LPPPN PAM pada Bapak Dr. Susanto, SHMMMH. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, mungkin kita tunggu dulu karena Ketua LPPM masih terkendala ya. Tes, tes. Ya, mungkin sambil menunggu Ketua LPPM on, mungkin saya akan menyampaikan rundown acaranya karena untuk diseminasi di PKM kita kali ini, untuk PKM itu ada 4 kelompok, sedangkan untuk diseminasi penelitian ada 3 kelompok ya. Untuk yang PKM kelompok pertama itu adalah kelompoknya Pak Renaldi, Bapak Ahmad Fatoni dan Bapak Gontor Panjaitan dengan tema atau kegiatan sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja listrik di K3 listrik di lingkungan SMK Nurul Huda Baros. Untuk kelompok 2, kelompoknya Pak Mardiansyah, kelompok Bapak Heri Kusnadi dan Bapak Ahmad Ramadan dengan tema pemeliharaan instalasi listrik masjid di RT 01 RW 06 Kampung Sanim Pandeglang, Banten. Dan untuk kelompok 3, implementasi pengatur waktu sebagai otomatisasi dalam pemasangan penerangan jalan masuk TPU Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, yang terdiri dari kelompoknya Bapak Muhammad Nur Hadi, Ibu Nihayatun Nafisah, dan Bapak Taufik Iqbal Miftah. Dan untuk PKM yang kelompok keempat, itu dari kelompoknya Bapak Saiful Ramadan, yang kedua Bapak Barwar Rosid, yang ketiga Bapak Nurul Huluk, dengan tema sosialisasi dan implementasi sensor MQ5 untuk mendeteksi kebakaran di Kampung Congyang, Desa Gunung Sari. Lalu untuk diseminasi penelitian ada 3 kelompok. Yang pertama kelompoknya dari Bapak Muhammad Rinaldi dan kedua Bapak Baru Arosid dengan tema perancangan sistem kendali pada tanaman hidroponik berbasis microcontroller not MCU di RT 02 RW 30 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Banten. Untuk penelitian yang kedua, kelompoknya Bapak Saiful Ramadan dan Bapak Muhammad Nur Hadi dengan tema rancang bangun simulasi sistem otomatisasi pada siklus pergantian kerja chiller berbasis PLC HMI. Dan untuk penelitian kelompok terakhir adalah kelompoknya Bapak Mardiansyah, Bapak Heri Kusnadi, dan Bapak Ahmad Ramadan dengan tema optimalisasi limbah baterai litium pada sepeda motor listrik dengan pendekatan data analitik perancangan sistem untuk meningkatkan interoperasionalitas. Yaitu Oke, mungkin untuk sambutan dari LPPM mungkin bisa
digantikan atau diwakilkan oleh Bapak Angga Pramajaya. Mungkin mohon waktu dan tempat mohon dipersilakan Pak. Silakan, Pak. Hah? Mas Pak Arif? Oh, iya. Mungkin jika Pak Angga juga berhalangan, Pak Arif bisa dipersilakan Pak untuk memberikan sambutan Pak Arif. Assalamualaikum. Ya Pak. Ini Silakan, Pak. sambutan apa ini? Ya kata-kata pengantar Pak. Oh ya, mungkin off cam ya Pak ya. Saya belum pindah ke laptop ini, masih di bawah. Ya, oke. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga kesempatan siang hari ini masih diberi nikmat ya, sehingga Bapak Ibu semuanya kita bisa melaksanakan desiminasi sistem prodi ya, prodi elektro desiminasi PKL. Nah, mudah-mudahan acara ini nanti dan mudah-mudahan hasil penelitian dan PKM Bapak Ibu semuanya dapat bermanfaat ya bagi masyarakat. Nah, kemudian nanti untuk diseminasi itu untuk teman-teman peserta ataupun dosen-dosen yang mempresentasikan hasil PKM dan penelitiannya. Nah, sehingga nanti dapat dikenal ya ataupun nanti disebarluaskan dalam bentuk diseminasi atau nanti dalam bentuk video gitu ya, sehingga dapat diketahui oh ternyata para dosen di prodi teknik elektro telah memberikan dampak positif ya terhadap masyarakat dengan berbagai keilmuan elektronika, yaitu di bidang PKM dan penelitian. Mungkin itu saja Pak ya untuk sambutannya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angga tuh Pak. Pak Angga masuk Pak. Ya, terima kasih Pak atas sambutannya Pak. Ya, mungkin kita bisa mulai untuk desiminasi kita untuk yang PKM, karena kita Angga sebagai reviewer untuk PKM sudah hadir juga ya. Mungkin mohon dipersiapkan dulu untuk desiminasi PKM kelompok pertama, kelompoknya Pak Renaldi ya, dengan tema sosialisasi keselamatan K3. Mungkin dipersiapkan dulu waktu dan tempat, kami persilahkan. Ingin menambahkan Pak Angga atau Pak Arif, ini kita langsung ya. Oke, cukup. Maaf. Ini Pak Angga. Halo, cek suara saya terdengar. Ini jaringannya agak kurang, lagi hujan. Saya udah angkat subuh. Cek. Terdengar suara saya, Bapak Ibu?
Pak Angga Halo, terdengar. kedengar ya, aman ya? Aman Pak Angga. Oke, mungkin langsung saya mulai aja kali Pak Angga ya dan Pak Baru. Oke, Oke, Pak Ri, baik. terdengar. Siap. Ya, ya sound clear Pak, aman Pak. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Eh, Mungkin saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan temanya itu tentang K3 listrik. Jadi untuk judulnya Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Listrik di Lingkungan SMK Nurul Huda Baros. Jadi untuk anggota dari PKM itu sendiri ada saya sendiri, Emren Ali Hilyawan, kemudian Pak Bontor dan Pak Ahmad Fatoni. Dan ini eh, pada saat penyerahan piagam untuk kepala sekolahnya Pak Aib, Pak Haji Aib ya. Oke, mungkin saya lanjut. Jadi yang melatar belakangi dari pengabdian ini adalah tentang K3, yang mana merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap lingkungan kerja, termasuk di lingkungan pendidikan, seperti di SMK yang kita tahu bahwa di SMK juga ada workshop gitu-gitu ya, kemudian beberapa praktek-praktek yang mungkin saja berhubungan langsung dengan arus listrik. Gitu. Dan K3 ini juga bertujuan untuk melindungi para pekerja, siswa, dan semua pihak yang terlibat dari berbagai potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan. Nah, di SMK sendiri yang jurusannya juga ada kelistrikan. Nah, penerapan K3 ini sangat krusial. Jadi, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan teman-teman dari pelajar SMK juga bisa tahu prosedur untuk penggunaan alat yang Saya lagi uji. bersinggungan dengan kelistrikan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dari tujuannya juga untuk supaya mengetahui pentingnya sosialisasi K3 listrik di lingkungan SMK Nurul Huda Baros yang eh, kemudian untuk mengidentifikasi materi sosialisasi yang perlu disampaikan kepada siswa dan tenaga pengajar terkait K3 listrik. Dan yang terakhir, mengukur tingkat kesadaran siswa dan guru tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan alat listrik. Nah, manfaatnya sendiri ada Itu udah benar. pertama itu memberikan Itu pemahaman terkait pentingnya K3 listrik di Iya. kalangan siswa dan Ganti pengajar ini di SMP di Nurul bapaknya. Huda Baros. Top Kemudian suratnya. meningkatkan kesadaran terhadap Belakangnya kan keselamatan dan nanti bisa kesehatan dirubah. kerja Itu mah bisa yang diatur. Yang dapat penting depannya diterapkan tanda dalam lampu lingkungan sel ini doang. pendidikan. Kemudian yang terakhir, menyediakan informasi yang berguna untuk perbaikan dan peningkatan penerapan K3 di sekolah-sekolah yang memiliki jurusan kelistrikan. Oke, metode pelaksanaannya jadi terbagi menjadi 3 juga, yaitu sosialisasi dan edukasi, memberikan materi, presentasi interaktif ke siswa, kemudian demonstrasi praktis, menunjukkan secara langsung penggunaan APD seperti itu, kemudian diskusi dan tanya jawab, mengadakan sesi interaktif yang mana kita coba lempar studi kasus gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini dari hasil kegiatannya, jadi sama beberapa mahasiswa juga dan presentasi di SMK Nurul Huda Baros. Nah ini untuk foto-fotonya dan sosialisasi ini dari hasilnya itu eh, yang mana dari K3 listrik ini telah dilaksanakan di SMK Nurul Huda Baros sebagai bagian dari upaya sekolah dalam menanamkan budaya keselamatan sejak dini supaya ketika setelah peserta dari SMK Nurul Huda Baros ini dalam masa studinya baik itu di workshop ataupun nanti setelah lulus juga sudah dibekali untuk eh, bagaimana cara mereka eh, tahu gitu dari sisi berbahayanya eh, listrik. Jadi mereka supaya mereka juga bisa tertanam bahwa
penggunaan APD juga sangat penting gitu ya untuk mengurangi resiko. Ya walaupun secara diagram apa namanya K3 juga APD merupakan syarat terakhir gitu ya, yang mana masih belum terlalu efektif kecuali kita tahu bahwa untuk mengurangi resiko itu ada beberapa hal, banyak hal gitu ya. Dan kemudian dari hasil kesimpulannya, Izin jadi Pak, 1 sosialisasi menit lagi Pak yang Dev. saya jelaskan di SMK Nurul Baros, baik itu ke siswa maupun ke pendidik, tenaga pendidik, kita juga mendapatkan respon positif. Kemudian materi yang mencakup asik teori, praktek, dan diskusi kasus nyata. Kemudian eh, dari pemahaman-pemahaman siswa juga sudah diserap dengan adanya post test, dengan pengamatan dari simulasi juga. Kemudian ada video-video juga yang di-share ke teman-teman siswa dan tenaga pengajar atau tenaga pendidik. Kemudian juga kita berikan contoh-contoh APD yang digunakan pada saat yang bersinggungan dengan kelistrikan, baik itu helm safety, sarung tangan safety, kemudian sepatu safety, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang nantinya pelaksanaan dari sosialisasi ini juga akan rutin karena kan setiap semester kita eh, wajib mengadakan pengabdian kepada masyarakat dan juga ke sekolah-sekolah. Jadi sosialisasi K3 ini akan diterapkan di setiap semester, mungkin nggak hanya di SMK Nurul Baros, bahkan juga kita akan ekspansi ke beberapa sekolah yang memiliki kejuruan kelistrikan, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari eh, presentasi diseminasi saya cukup sekian. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan. Ya, terima kasih apa namanya presentasinya ya Pak Renaldi ya. Mungkin selanjutnya kami mohon tanggapannya kepada Bapak Angga Pramajaya, Eskom Emkom Pak, diberikan tanggapan. Terima kasih. Pak Angga lagi ini ya, silakan. Pak Angga nggak masuk di Pak. Kayaknya Barusan ada. sinyalnya ini apa namanya bermasalah ya. Barusan masuk kayaknya. Ya mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada tanggapan mungkin yang bisa membangun dari kegiatan PKM yang telah kami laksanakan. Ini Pak Angga ada, ini Pak Angga ada. Ya, selamat apa namanya masuk lagi Pak Angga. Mohon tanggapannya Pak Angga selaku reviewer. Waktu dan tempat Pak, kami persilakan untuk menanggapi prestasi kelompok pertama ini Pak Angga. Halo, cek. Mohon izin, Pak. Ya, Pak. Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini suara saya agak putus-putus nggak? Soalnya ini di luar hujan, jadi jaringannya kurang aman, bagus Pak. ini. Aman, Sekarang Pak. aman. Tapi ini kedengeran aman ya? Aman, Pak. Jelas. Oke. Perhitungan gitu Pak, capaian perhitungan dari implementasi K3 listrik ini seperti halnya seberapa meningkat pengetahuan yang telah dilaksanakan PKM ini Pak, analisisnya. Halo, cek suara saya terdengar ya Pak? Pak, aman Pak, agak putus-putus tadi Pak. Sendiri juga Pak. Ini seperti tadi jaringan luar lagi hujan jadi dengan kurang bagus. Ini ada nggak sih Pak
untuk mengukur ketercapaian dari K3 listrik ini yang dilaksanakan di SMK Mutu Huda, ketercapaiannya diukur menggunakan apa, Pak? Ketercapaian baik dari sisi penyampaian dosennya terkait dengan materi dan juga ketercapaian dari peserta PKM-nya gitu, Pak. Oh, kalau untuk ininya ada ini Pak, pertanyaan-pertanyaan gitu Pak. Jadi kita menilai dari soal-soal yang kita bagikan ke siswa Pak. Dan hasilnya Ada soal yang diberikan juga nggak begitu sulit. Kayak misalkan apa yang diketahui tentang kelistrikan, bagaimana infografis. penggunaan kelistrikan apa APD yang benar gitu-gitu sih Pak. Dan mereka juga mengetahui secara jelas juga. Tingkat pencapaiannya berapa persen, Pak? Pencapaiannya Pak dari dari Uh, 20 siswa yang menjawab eh, rata-rata nilainya itu di 85% Pak, 85 kalau di rata-ratakan. Suaranya hilang kan? Oke, apa mungkin ada Cukup Pak, tanggapan dari lanjut Pak Arif aja. atau apa? Oke. Pak Arif silakan. Ya, mungkin Pak Arif. Monggo Pak Arif kalau mau menambahkan nggak? Tadi putus-putus nggak suara saya, Pak? Oh, enggak, aman. Lancar Pak Angga? Aman. Lancar ya. Oke, apa namanya? Mungkin kita lanjutkan aja untuk yang kelompok 2 ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk dipersiapkan untuk kelompok 2, kelompoknya Bapak Mardiansyah yang mengangkat tema pemeliharaan instalasi listrik masjid di Kampung Sanim, Pandeglang, Banten. Jadi mohon dipersiapkan waktu dan tempat, saya persilakan. Dan juga mengingatkan, jadi pemateri atau presentasi diberikan waktu selama 5 menit ya, digunakan secara maksimal. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf. Ini berarti yang presentasi Pak Ahmad ya. Ya, silahkan Pak. Iya, saya Pak dari tim Pak Heri, Pak Marli, dan saya. Ini mempresentasikan PKM kita yang sudah dilaksanakan tentang pemeliharaan instalasi listrik masjid yang ada di Kampung Sanim di RT 1 RW 6 di Pandeglang, Banten. Di timnya sendiri ada Pak Heri Kusnadi, Pak Mardiansyah, dan saya sendiri Ahmad Ramadan. Ini latar belakang dari PKM kita kali ini, ya. Yang A ini adanya permasalahan, ya,
di sini eh, pemakaian daya listrik untuk lampu penerangan di masjid daerah tersebut itu emang cukup besar ya. Mungkin karena ada beberapa lampu dan alat-alat elektronik lainnya masih seperti yang konvensional gitu. Contoh kayak lampu penerangan masih pakai yang TL, balas gitu ya. Lampu-lampu pijar juga ada itu. Lalu yang berikutnya metode instalasi penerangan mempengaruhi dari pemakaian daya listrik juga. Mungkin kita tahu untuk instalasi biasanya kalau yang kurang bagus juga mungkin pengaruh ke pemakaian daya listrik. Contoh kayak pemilihan kabel, diameter kabel, ya, kualitas kabel segala macam seperti itu. Sama contoh kayak saklar atau fitting lampu itu juga mempengaruhi nanti dari pemakaian daya listrik. Bisa juga mungkin nanti ada arus bocor atau ada konsleting. Yang berikutnya pemakaian jenis lampu yang ada di masjid masih belum sesuai itu ya. Dan di situ eh, menyebabkan daya yang terpakai cukup besar kayak tadi lampu yang masih pakai balas atau lampu-lampu yang emang terangnya terang sekali seperti contoh lampu merkuri itu kan daya listriknya memakan cukup besar. Yang berikutnya yang B, tujuan PKM kita itu untuk memberikan pemahaman tentang metode instalasi yang sesuai standar. Mungkin seperti standar PUIL, seperti itu kita juga selain apa namanya melakukan pemeliharaan, kita juga memberikan edukasi kepada para pengurus masjid gitu nanti. Iya. Lalu ada juga efisiensi dalam pemakaian daya listrik. Yang berikutnya ada memberikan pemahaman dalam pemilihan alat dan bahan yang dapat melakukan nanti penghematan listrik. Ya, di sini, sorry, eh, ada juga manfaat dari PKM. Di sini peserta dalam hal ini para pengurus masjid bisa memahami standar instalasi listrik di dalam hal ini adalah PUIL ya, mampu melakukan instalasi yang sesuai dengan standar, juga dapat menghemat nantinya dan memahami efisiensi energi listrik seperti apa. Nah, ini ada metode pelaksanaan. Yang pertama kita survei dan identifikasi masalah. Survei ini dilakukan langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan para pengelola atau para pengurus masjid. Ya, serta di situ setelah dilihat ada mungkin pembayar listrik yang cukup mahal. Lalu ada juga yang berikutnya analisis kebutuhan. Jadi analisis nanti tempat mana saja yang misalkan lampunya masih pakai lampu istilahnya kayak konvensional atau jadul nanti diganti dengan lampu yang hemat energi seperti itu. Lalu ada juga sosialisasi pelatihan kepada pengelola masjid atau pengurus masjid seperti halnya cara penyambungan kabel pakai tedus atau pakai sekun topi dan segala macam seperti itu. Lalu implementasi dan instalasi lampu hemat energi dilakukan saat PKM itu misalkan lampu yang masih konvensional kita ganti, saklar yang seperti rumahnya hancur kita ganti juga dan apa namanya stop kontak pun iya. Nah, ini ada hasil dari kegiatan ya. Dengan pelaksanaan kegiatan ini ya diharapkan pengurus masjid bisa lebih memahami standar instalasi dan juga nanti mungkin untuk efisiensi energi dalam hal ini apa ya daya listriknya bisa lebih hemat lagi ya itu karena ujung-ujungnya nanti bisa untuk cost pembayaran listrik mungkin seperti itu. Nah, setelah sistem pembiayaan diimplementasikan, tahap berikutnya nanti ada monitoring mungkin seperti itu ya dan evaluasi untuk memastikan program ini berjalan baik ya hasilnya juga seperti yang diharapkan. Ya contoh kayak misalkan ruang wudhu atau ruang mimbar nanti pencahayaan butuh berapa sih gitu nanti mungkin bisa disesuaikan atau dilihat standar yang ada ya. Di sini untuk penutup Pak, di sini program yang dilakukan ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan listrik dari misalkan pemilihan alat dan bahan yang emang hemat energi gitu ya
dan juga di sini memberikan edukasi kepada para pengurus masjid juga jamaahnya pentingnya efisiensi energi dan standar instalasi kelistrikan biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk saran, di sini dengan adanya perubahan dalam hal ini instalasi atau misalkan alat dan bahan, diharapkan nanti masjid yang kita sudah melakukan PKM ini menjadi contoh untuk tempat-tempat ibadah dalam hal ini maupun bisa masjid atau maupun musola yang lain untuk menerapkan semacam eh, penghematan energi dalam hal ini seperti itu. Ya, ini adalah contoh-contoh kegiatan saat kita melakukan pemeliharaan yang ada di masjid di Kampung Sanim dengan tim seperti ya apa penggantian kabel, penggantian lampu, stop kontak dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini ada luaran dari rencana, ada linknya dan ada tindak lanjut untuk rencana berikutnya. Mungkin nanti sama di masjid yang lain bisa untuk pengelolaan pencahayaan sama efisiensi energi dan mungkin ke depannya mungkin bisa seperti dipakai panel surya untuk di area-area tertentu. Jadi apa namanya tidak terlalu memakai listrik dari PLN. Jadi bisa penghematan di beberapa tempat contoh kayak di bagian luar, di parkir motor atau di tempat wudhu dan lain sebagainya seperti itu. Itu mungkin presentasi singkat dari tim kami untuk tadi judul pemeliharaan instalasi listrik di masjid di Kampung Sanim di daerah Pandeglang, Banten. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompoknya Bapak Ahmad Ramadan atas presentasinya. Mungkin selanjutnya mohon untuk tanggapannya kepada Bapak Angga. Dan Cek. Terdengar suara saya? aman, Pak. Terdengar, Pak? Aman Pak Angga, aman. Cek. Masih. Sorry Bapak Ibu ini apa hujan deras banget jadi sinyal nggak masuk ini. Ya, aman Pak Angga, suaranya jelas. Terdengar? Jelas, Pak. Ya, Terdengar, Pak, jelas Pak. sekarang. Jelas. Ya, izin Pak. Oh nih, putus-putus suara Bapak. Oke, izin Pak ini untuk metode evaluasi dari tadi PKM ini kan tindak lanjutnya nanti seperti apa Pak untuk kedepannya, mungkin apakah ada pengetahuan tambahan seperti halnya agar bisa monitoring energi listrik secara efisien menggunakan IoT atau seperti apa, dan juga tingkat ketercapaiannya mohon dimasukkan karena untuk bisa publish di jurnal Sinta itu dia minta data kuantitatif Pak, data kuantitatif yang menunjukkan tingkat ketercapaian PKM ini ya, atau dari segi kuesioner yang bisa diberikan kepada siswa atau yang pada peserta PKM gitu ya Pak. Nanti dianalisis, oh ternyata butuhnya apa untuk PKM selanjutnya gitu Pak. Terus yang kedua, mohon diberikan post-test atau pretestnya Pak untuk mengukur ketercapaiannya. Jadi dengan adanya pelatihan ini, jadi meningkatkan keterampilan dan efektivitasnya meningkat gitu Pak. Meningkatnya seberapa persen, karena yang kita ketahui kalau untuk tembus jurnal di PKM ini harus ada olahan data kuantitatifnya Pak. Gitu. Ya, halo cek. Terima kasih masukan dan sarannya Pak Angga. Untuk ke depannya mungkin perlu ditambahkan, mungkin nanti akan dilaksanakan kegiatan seperti ini mungkin di tempat yang lain untuk pengembangannya mungkin bisa seperti yang Pak Angga bilang tadi untuk monitoring dengan IoT, tapi untuk yang dalam waktu dekat ini mungkin nanti akan melakukan seperti apa namanya
penerangan dengan panel surya gitu Pak, seperti itu di apa namanya di titik-titik tertentu karena mungkin jangkauannya agak sulit untuk membentangkan contoh instalasi kabelnya kayak gitu. Kalau untuk pencapaian, alhamdulillah setelah dilakukan PKM ini kepada beberapa pengurus masjid lebih memahami gitu Pak untuk contoh eh, pemilihan alat dan bahan, contoh kayak misalkan lampu yang hemat energi seperti apa, terus mungkin standar instalasi seperti penyambungan bagusnya seperti apa, apakah pakai tedus, pakai sekun topi dan segala macamnya. Kalau untuk pencapaian penghematan mungkin nanti bisa dilihat dari grafik pemakaian itu dari arus yang terpakai mungkin seperti itu Pak. Untuk nextnya mungkin akan kita review lagi untuk apa namanya pemakaian sebelum dilakukan pemeliharaan ini dan setelah dilakukan pemeliharaan itu. Mungkin dari saya tambahannya. Terima kasih untuk saran dan masukannya dari Pak Angga. Terima kasih, Pak. Ya, sama Pak. Karena untuk bisa tembus di jurnal Sinta, memang kalau berbasis data kualitatif itu agak sulit ya. Karena Sinta itu minta data ketercapaiannya, mengukur ketercapaian seperti apa gitu Pak. Ya, siap. Siap. Silakan Iya, dilanjut terima kasih untuk Pak Angga. kelompok. Iya. Ya, oke, cukup ya. Terima kasih atas tanggapannya, Pak Angga ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi untuk kelompok 3. Untuk kelompok yang dengan tema implementasi pengatur waktu sebagai otomatisasi dalam pemasangan penerangan jalan di Desa Bandung, Kabupaten Serang ya, yang akan dipresentasikan oleh Ibu Nihayatun Nafisah. Mohon dipersiapkan waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih. Untuk di sini tim kami akan mempresentasikan hasil PKM dengan judul implementasi pengatur waktu sebagai otomatisasi dalam pemasangan penerangan jalan masuk TPU Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Latar belakang dibuatnya PKM ini karena minimnya lampu penerangan jalan masuk TPU di Desa Bandung. Sehingga karena lampunya minim, daerah tersebut terjadi kerawanan. Ini terdapat dua rumusan masalah. Bagaimana sistem timer dapat meningkatkan efisiensi pengoperasian penerangan jalan umum dan bagaimana dampak penerangan timer terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna jalan pada malam hari. Tujuannya untuk membantu warga yang membutuhkan penerangan jalan serta memberikan contoh instalasi lampu penerangan jalan yang baik sesuai dengan standar yang ada. Standar yang dimaksud adalah standar WIL. Tempat kegiatannya berada di Jalan Masuk TPU Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, pada hari Sabtu 15 Maret 2025. Berikut rangkaian acara yang dimulai dari safety briefing, lalu memindahkan bahan dan alat, sambutan pembukaan PKM, lampu dan kut adalah dokumentasi persiapan. Di pojok kiri, ini adalah foto survei lokasi titik lampu. Yang kedua, ini adalah
proses perakitan panel yang akan digunakan pada tiang, dan yang selanjutnya ini adalah perakitan tiang. Berikut ini merupakan dokumentasi pelaksanaan, di mana foto yang pertama ini merupakan safety briefing sebelum pelaksanaan PKM. Foto selanjutnya adalah proses pemasangan kabel ke dalam tiang. Lalu proses selanjutnya pemasangan lampu. Setelah itu, lubang tanah di sekitarnya dilubangi, lalu pembuatan adukan semen coran, dan yang foto paling kanan adalah proses pengecoran. Yang foto sebelah kiri ini adalah proses pemasangan kabel dan tiang lampu pada eh, pada pemasangan lampu pada tiangnya. Yang selanjutnya adalah proses instalasi kabel antar tiang. Dan yang paling kanan ini adalah proses instalasi rangkaian pada panel. Yang sebelah kiri ini adalah proses setting timer. Lalu yang tengah ini ada single line diagram pemasangan. Dan yang sebelah ujung kanan ini lampu penerangan jalan sudah bisa digunakan. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya Bu Nafisa ya. Mohon untuk tanggapannya kepada Pak Angga, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Cek. Ya. Mohon izin Pak, Bu. Boleh ke slide pertama, Bu? Izin Bu, ini ada nggak sih Bu tentang untuk bisa mengidentifikasi titik rawan dalam instalasi rumah yang sudah dalam hal ini tanpa membongkar jaring, misalnya ada kesalahan korsleting ya, misalnya langsung teridentifikasi mungkin dengan metode apa gitu Bu, dan juga yang kita ketahui biar safety riding seperti apa dalam keselamatannya ya, lampu tersebut atau jaring plastik tersebut tidak terkorsleting atau kena air gitu. Mungkin dari segi pengamanannya seperti apa? Lo terdengar suara saya? Ya, terdengar Pak, aman Pak. Bu Nafisa, mohon dijawab atau direspon. Izin menjawab Pak. Tadi mohon maaf pertanyaannya tentang pengaman pemasangan instalasi penerangan ya Pak ya. Sama titik rawan korsletingnya mungkin ada nggak sistem pengaman untuk titik rawan korsleting dalam listrik ini? Lampu penerangan jalan gitu.
Ya mungkin selain Bu Nafisa atau mungkin rekan satu kelompoknya Nur Hadi Jadi bisa. untuk pengamanan untuk konsleting sebenarnya itu sudah sesuai dengan standar. Jadi semuanya kan ada di dalam panel. Jadi kemungkinan terkena konsletingnya itu kecil karena panelnya itu tertutup sama penginstalannya itu sudah terisolasi dengan baik. Terus untuk penggunaan APD-nya untuk K3-nya mungkin ada beberapa mahasiswa saja yang menggunakan, yang lainnya hanya membantu. Seperti itu, Pak. Itu terkait dengan ada nggak kuesioner yang diberikan kepada masyarakat ya dengan adanya penerangan jalan masuk TPU gitu ya, agar bisa dievaluasi, karena yang kita ketahui kalau PKM itu yang dilihat adalah kebermanfaatannya kepada masyarakat. Ada nggak tolak ukur yang menilai terkait dengan hal tersebut dari masyarakat itu sendiri berupa kuesioner gitu, Pak? Kuesioner untuk mengukur ketercapaian. Jadi gini Pak, kan ini kan implementasi. Untuk kuesionernya sendiri nanti dibagikan waktu sosialisasi. Jadi ada 2 judul yang berbeda. Seperti itu, Pak. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Mungkin lebih diarahkan ke data kuantitatif terkait dengan masyarakat. Karena yang kita ketahui pengaduan kepada masyarakat ini yang dilihat adalah kebermanfaatan pada masyarakat seperti apa. Gitu, Bu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Nafisa atas responnya, jawabannya, dan juga kepada Pak Angga yang atas insight-nya, atas masukannya ya, untuk masukannya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk desiminasi PKM untuk kelompok terakhir ya. Dengan tema sosialisasi dan implementasi sensor MQ5 untuk pendeteksi kebakaran di Kampung Congyang, Desa Gunung Sari. Untuk kelompoknya itu akan dipresentasikan oleh Bapak Nurul Huluk. Mohon waktu dan tempatnya dipersiapkan. Dipersilahkan. Ya, silakan Pak Huluk. Jadi mohon dimaksimalkan 5 menit untuk presentasi Pak. Silakan Pak Huluk, bisa di share screen mungkin. Mic-nya Pak, belum Pak Huluk. Itu di mute-nya Mas. Oke, udah. Bentar, saya share kok nggak nongol ya. Bentar. Kok nggak nongol ya? Bentar. Kok nggak kelihatan ya? Baru saya buka ya. Masaan? Kok saya nggak bisa ini ya, share ya? Saya mau share ini. Oh, nggak kelihatan sih. Ini dia. Udah kelihatan. Pak, ada apaan? Oke. Udah bisa, langsung bisa nih. Ya, Sudah kelihatan Pak? Sudah kelihatan ya, Pak ya? Aman Pak. Aman Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua di sini. Saya coba mempresentasikan hasil PKM kami nih tentang sosialisasi dan implementasi sensor MQ5 untuk pendeteksi kebakaran di Kampung Congyang, Desa Gunung Sari.
beberapa latar belakang yang mendasari kegiatan kami ini ketika kami lakukan survei, ternyata ada hal terkait kepedulian sebetulnya terkait bahaya kebakaran, kemudian kebakaran ini yang timbul dari kebocoran gas LPG dan masyarakat banyak yang belum tahu kalau kebocoran gas itu sebetulnya bisa dideteksi sebelumnya gitu. Jadi ada tentang bahaya kebakaran terkait dengan kebocoran gas LPG sama pengenalan mendeteksi kebocoran gas LPG. Berikut ada beberapa tujuan yang menjadi sasaran kami, yaitu meningkatkan kesadaran karena kesadaran terkait bahaya bocornya gas di sini kan mungkin sepele ya, tapi dampaknya kan bisa kemana-mana. Kemudian kita sebetulnya sedikit memperkenalkan adanya teknologi yang bisa mendeteksi adanya kebocoran gas. Dan berikutnya yang betul kita harapkan yaitu menciptakan masyarakat yang tanggap ya, terhadap bahaya akan kebakaran akibat dari kebocoran gas. Berikut ada beberapa manfaat yang kami peroleh ya ketika kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran terkait keselamatan. Kalau biasanya kita kan keselamatan kerja gitu, tapi ini keselamatan yang ada di rumah, terutama di dapur gitu kan. Kadang kan ibu-ibu sering abai terkait keselamatan yang ada di dapur. Berikutnya, meningkatkan keamanan lingkungan. Karena kan kalau adanya kebakaran ini kan bisa merembet kemana-mana. Itu seperti kalau kita melihat berita di Jakarta itu 1 jam kebakaran bisa puluhan rumah habis gitu kan. Tapi untungnya kalau di kampung di pedesaan ini antara rumah satu dengan yang lain masih ada jarak gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahaya ini bisa terjadi. Berikutnya, kita sebetulnya memperkenalkan teknologi meskipun sederhana ya ke masyarakat ini kan agak sulit. Jadi di sini kita langsung menyasar ke terutama ibu-ibu gitu ya. Jadi yang ada di dapur langsung tahu, oh ternyata ada nih teknologi yang bisa dipakai untuk di dapur saya misalnya gitu kan. Berikutnya kita juga memberdayakan warga secara praktis ya. Jadi kita memberikan pelatihan meskipun hanya pelatihan sederhana, yang penting warga ini bisa paham. Karena kalau kita fokus terlalu membahas terkait sistem di kelistrikan tersebut, maka malah yang timbul pertanyaan-pertanyaan tapi nggak ada habisnya. Gitu. Berikutnya ada beberapa metode pelaksanaan setelah kita survei rapatkan bersama tim. Ketika hari H pelaksanaan kita ada beberapa kegiatan di sini. Pertama sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kita memberikan edukasi bahwa sensor yang kita pakai itu seperti ini dan ini sederhana dan aman bahkan murah gitu. Kemudian kita sertakan dengan demonstrasi praktis alat-alat yang kita gunakan serta kita praktekkan langsung. Kita pilih salah satu rumah untuk dijadikan contoh untuk implementasi. Berikutnya ada kegiatan kita sebetulnya sangat sederhana ya, tapi ternyata banyak hasil yang diperoleh di sini. Jadi masyarakat banyak yang merasa terbantu. Salah satunya di sini meningkatkan pemahaman bahaya kebakaran akibat gas ya, gas yang bocor. Jadi bukan tabung gas yang meledak ya, tapi lebih ke kebocoran gas, kemudian gas itu terkurung dalam ruangan, kemudian adanya percikan api itu bisa dari korek atau yang paling tidak disadari itu dari pemakaian listrik, bisa di saklar atau apa gitu, itu bisa menjadi pemicu. Berikutnya ada pemahaman fungsi dari sensor MQ5 di sini ya. Ya meskipun kita jelaskan secara detail pun namanya masyarakat terutama ibu-ibu yang notabene mayoritas ini
tidak memahami terkait kelistrikan. Jadi pemahaman fungsi sensor ini kita jelaskannya pun hanya secara umum ya. Kalau kita detail pasti nggak bakalan paham juga gitu. Berikutnya, Maaf, Pak Ulu, ya. mohon dipersingkat Pak, tinggal 1 menit lagi Pak. Oh, oke. Berikutnya ada beberapa instalasi dan juga lingkungan lebih siaga ya. Ada juga kita memberikan keterampilan, kemudian yang pasti ada kolaborasi positif antara kampus dengan masyarakat. Nah, berikut ini kesimpulan dari kegiatan ini, meningkatnya kesadaran. Jadi meskipun kegiatan ini sederhana, tapi ternyata ada meningkat kesadaran masyarakat. Kemudian meningkatnya kepedulian. Peduli ini sangat penting ya. Dan alhamdulillah juga terbentuknya masyarakat yang tanggap dan peduli terhadap keselamatan bersama. Dan sebagai catatan untuk ke depan mungkin pelatihan ini akan selalu dikembangkan ya. Karena masih banyak masyarakat yang masih abai nih terkait keselamatan, terutama di tadi kebocoran gas di dapur. Dan mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan tim pemadam kebakaran setempat ya, karena dari pengalaman yang sudah itu kita membahas di kelistrikannya, tapi banyak yang bertanya terkait penanganan gas bocor dan lain sebagainya, dan itu sebetulnya ada di ranah teman-teman kita di pemadam kebakaran gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa kerjasama dengan mereka. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya Pak Nurul Huluk ya. Mohon untuk ditanggapi Bapak Angga. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Oh, izin Pak, ini saya muter-muter nyari sinyal tapi keputus-putus. Ini tadi selesai, terdengar nggak? Kedengar Pak, kedengar. Dengar Pak, dengar Pak. Bisa ke lantai 3 Pak, sinyal aman di perpus. Di saya putus-putus ya atau gimana ya? Mungkin di Pak Angga tadi yang Pak Angga yang putus. Terdengar suaranya. Oh, ada. Putus-putus kayaknya Pak Angga. Halo, cek. Ya, masuk. Pak Huluk, mungkin ada nggak Pak alat yang diberikan ke mitra gitu Pak? Terus ada nggak sih terkait dengan pemahaman mitra itu seberapa meningkat efektivitas dari implementasi sensor MQ5 ini? Karena yang kita ketahui kalau ibu rumah tangga kan nggak mau ribet gitu ya Pak, terkait dengan mengimplementasikan suatu hal yang berbasis sensor seperti itu. Mungkin bagaimana cara peserta PKM ini memberikan arahan kepada para peserta PKM ini gitu Pak, dalam hal ini untuk di masyarakat tersebut gitu. Atau ada nggak metode pencapaian untuk mengukur tersebut? Halo? Ya, silakan Pak. Tadi agak putus di tempat saya, mungkin yang saya
terima sini Pak ya. Yang tadi juga barusan punya saya juga putus juga tadi. Jadi mungkin untuk peralatan yang kita pasang di warga itu mungkin nggak banyak Pak ya, hanya beberapa sebagai contoh karena tadi benar sekali karena terutama ibu-ibu itu kan nggak terlalu paham banget masalah sensor, intinya kan ini bisa dipasang terus bermanfaat buat saya dengan mudah gitu doang sebenarnya. Jadi kita ngomong terkait teknologi seperti apapun kadang kayak apa ya, kayak percuma gitu. Karena kebetulan pesertanya kita harapkan ada anak muda di situ malah bisa kemungkinan sangat jarang, malah banyak kan ibu-ibu. Jadi kita lebih ke apa namanya, adanya pengembangan sistem ya. Jadi sensor ini bisa kita berikan penjelasan bahwa bisa memberikan pengamanan ketika ada kebocoran gas, maka ada beberapa komponen listrik yang mengarah ke dapur itu otomatis terputus gitu. Jadi kalau ada kebocoran gas, misalnya mau ke dapur nyalain lampu pasti nggak bisa gitu karena sudah terproteksi di situ. Nah dari situ apa namanya peserta PKM, oh ya ternyata lebih simpel ya. Jadi yang mereka pahami, jadi begini, oh berarti kalau saya mau ke dapur nggak bisa nyalain lampu, berarti ada masalah nih kebocoran gas gitu. Jadi kita lebih ke sederhana seperti itu. Itu salah satu yang bisa kita lakukan sih Pak. Dan ini juga sudah dikembangkan sama teman-teman di laboratorium agar jadi apa namanya mau dikembangkan jadi project ya. Siapa tahu nanti kalau di share di Tokopedia itu ada yang beli. Oh ada sistem seperti ini di Unpad gitu. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Sangat luar biasa Pak ini. Mohon bisa tindak lanjut karena di jurnal Sinta ya mudah-mudahan bisa Sinta ya Pak ini jurnalnya. Jadi kalau kita lihat kalau jurnal Sinta itu minta data ketercapaian gitu Pak atau data kuantitatif dari evaluasi yang Bapak berikan. Itu saja Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Ya, oke, baik. Terima kasih ya kepada seluruh kelompok diseminasi pengabdian masyarakat dan juga kepada reviewer Bapak Angga atas partisipasinya, atas masukannya. Jadi untuk diseminasi PKM sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua yaitu diseminasi penelitian yang akan dibantu oleh Ibu Nihayatun Nafisa ya. Kepada Ibu Nihayatun Nafisa kami persilahkan untuk memandu jalannya sesi diseminasi penelitian. Waktu dan tempat kami persilahkan ya. Terima kasih Pak Baru untuk kesempatannya. Sekarang saya akan memandu kegiatan selanjutnya yaitu diseminasi penelitian dengan reviewer Bapak Arif Kristianto Eskom Mkom. Untuk judul yang pertama adalah perancangan sistem kendali pada tanaman hidroponik berbasis microcontroller MCU di RT 02 RW 03 Kelurahan Unyur Kecamatan Sengkang Banten dari Pak Muhammad Renaldi dan Pak Baru. Untuk penelitian yang kedua berjudul Rancang Bangun Simulasi Sistem Otomatisasi pada Siklus Pergantian Kerja Chiller berbasis PLC HMI dengan tim Pak Saiful Ramadan dan Pak Muhammad Nur Hadi. Yang terakhir berjudul Optimalisasi Limbah Baterai Litium pada Sepeda Motor Listrik dengan pendekatan data analitik perancangan sistem untuk meningkatkan interoperabilitas dengan tim Bapak Mardiansyah, Pak Heri Kusnadi, dan Pak Ahmad Ramadan. Untuk tata tertib diseminasi sama seperti sebelumnya, yaitu waktu menyampaikan materi maksimal 5 menit setiap tim.
Setelah penyampaian materi akan ada penyampaian hasil penilaian dari reviewer maksimal 5 menit. Peserta diseminasi diwajibkan on-cam karena akan menjadi penilaian di Sinteas. Selanjutnya tidak ada sesi tanya-jawab antar peserta diseminasi dan seluruh kegiatan diseminasi akan direkam dan dilaporkan kepada LPPM Universitas Pamulang melalui Sintias. Untuk judul yang pertama, bisa dimulai kepada tim dari Pak Renasdi dan Pak Baru. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nafisa. Mungkin saya eh, melanjutkan terkait eh, presentasi mengenai penelitian ya. Jadi untuk di penelitian kali ini saya membahas mengenai sistem monitoring pada tanaman hidroponik yang mana alatnya ini dari adopsi dari pengabdian kepada masyarakat di beberapa waktu yang lalu. Jadi saya buatkan sebagai penelitian juga. Jadi sistem monitoring ini berbasis IoT ya, Internet of Things di RT 2 RW 30. Yang anggotanya itu saya sendiri, Muhammad Renal Hilyawan, kemudian Pak Baru Arosid dan Pak Romdoni. Nah, jadi untuk yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah jadi pertanian di hidroponik ini mulai mendapatkan perhatian ya sebagai metode alternatif pada budidaya tanaman, terutama yang memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya, khususnya di RT 2 RW 30 ya, di Kelurahan Unyur, bahwa itu ada perumahan-perumahan yang mana lahannya sangat terbatas. Jadi untuk sistemnya ini saya buat penelitian. Kemudian kebutuhan akan sistem monitoringnya juga sangat dibutuhkan ya untuk memberikan eh, sistem yang efektif. Kemudian penerapan teknologi IoT-nya juga sangat dibutuhkan pada sistem monitoring hidroponik sehingga untuk memberikan penawaran yang solutif ya. Kemudian selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah eh, meningkatkan efisiensi produktivitas budidaya tanaman hidroponik untuk menyediakan sistem pemantauan yang real time dan terintegrasi supaya eh, masyarakat yang menggunakan juga bisa memantaunya secara real time. Oh, sorry, ini masih belum dirubah. Harusnya manfaat penelitian. Jadi untuk manfaatnya sendiri, eh, penggunaan dari apa namanya sistem tersebut adalah sistem kendali yang otomatis dengan DOT, kemudian efisiensi dari sumber daya sistem hidroponik untuk mengoptimalkan dari penggunaan air dan nutrisi sehingga lebih efisien. Kemudian dari sistemnya juga lebih lebih efisien. Sorry ini masih template-nya masih PKM ya, tapi kurang lebih sama. Untuk sistemnya sendiri perancangan dari sensor-sensor yang mana ada beberapa sensor seperti pH, suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Kemudian aktuator untuk mengontrol nutrisi dari air. Kemudian ada implementasinya juga di lapangan untuk komponen-komponen dari hidroponiknya.
Kemudian terintegrasi dengan Internet of Things. Jadi sistemnya bisa dipantau dari jarak jauh. Sorry. Nah, ini eh, kurang lebih seperti ini alatnya. Jadi alatnya ada beberapa komponen yang menggunakan OTMCU, kemudian beberapa sensor, kemudian ada sistem monitoringnya menggunakan ThingSpeak, dan ini alat yang diterapkan di masyarakat juga, bentuknya seperti ini, hidroponiknya. Dan kemudian untuk implementasi sistemnya memberikan manfaat yang signifikan dari alatnya, untuk baik itu untuk penelitian bahkan juga untuk masyarakat sendiri. Apalagi dari sistem yang mana di tempat-tempat khusus seperti perkotaan juga memiliki lahan yang sangat terbatas. Jadi untuk hidroponik ini sangat cocok sekali digunakan di tempat-tempat yang memiliki lahan yang kurang cukup ya, atau sempit lah. Dan adanya eh, Internet of Things juga sangat membantu untuk meningkatkan efektivitas dari sistem yang ada. Sehingga kita bisa tahu untuk temperatur atau suhu atau eh, sistem pH-nya juga bisa terpantau dengan jelas secara real time. Jadi untuk sistem monitoring pada tanaman hidroponik ini merupakan solusi yang inovatif bagi eh, penelitian juga, kemudian bagi masyarakat yang menggunakan juga sangat terbantu. Kemudian gabungan teknologi sensor dan otomasi juga sangat membantu sekali untuk mengefisiensikan sistem ya, supaya bagi apa namanya bagi pengguna alat juga lebih mudah diterapkan ya. Ya mungkin dari saya cukup. Terima kasih Pak Rinaldi atas paparan presentasinya. Untuk Pak Arif sebagai reviewer, dimohon untuk menanggapi paparan dari Pak Rinaldi. Terima kasih ya Bu Nafisah yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Renadi ya telah menyampaikan hasil penelitian. Cuma ini tadi dari awal saya terlihat ini bukan penelitian Pak. Ini seperti PKM ya, mungkin kegiatan Ya Pak, maaf yang Pak, lebih ini ke belum PKM. saya rubah ke penelitian Pak. Enggak juga, maksudnya secara kegiatan juga ini mirip-mirip PKM. Menurut saya lebih ke Oh iya, PKM. oh iya Pak. lebih lebih ke PKM ya, karena kan implementasi ke masyarakat. Kalau misalkan penelitian kan bisa lebih misalkan menggunakan sensor apa, perbandingannya nanti lebih efektif ternyata untuk penyiraman gitu. Nah ini Oh iya. ini sih bagus sih untuk PKM sih gitu ya, PKM. Nah kemarin saya juga bikin apa ya, bikin proposal untuk yang kreativitas mahasiswa itu juga hampir sama konsepnya. Ya, ini saya lihatnya sih lebih ke PKM sih Pak, tapi untuk penelitiannya ya mungkin bisa lebih di apa ya, misalkan dari segi sensornya menggunakan sensor apa untuk mendeteksi airnya itu lebih efektif berapa persen gitu sih Pak. Tadi kan di kesimpulannya kan meningkat drastis apa apa kan juga sudah disampaikan juga sama Pak Angga, biasanya terkuantiti kuantit peningkatannya berapa Oh persen. iya. Kalau misalkan hanya peningkatan signifikan, nah itu tuh berapa ya? Bisa biasanya kalau misalkan nanti Bapak Ibu bikin proposal hibah ataupun untuk ekstra itu biasanya terkuantitatif kan. Permasalahan pun biasanya juga sama. Misalkan permasalahan sampah gitu harus terkuantitatif. Misalkan sehari itu ternyata rumah itu produksi sampahnya berapa puluh kilo gitu kan. Nah itu perlu di kuantitatif gitu sih Pak. Mungkin itu aja sih Pak.
untuk yang penelitian ini yang mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lagi untuk ke depan. Baik Pak, nanti untuk apa namanya datanya saya revisi Pak sesuai dengan apa namanya kondisi ya, sesuai apa penelitian ya, mungkin dari Iya, perbandingan-perbandingan iya, data yang ada ya Pak. iya data gitu kan. Kalau tadi kan melihatnya ini malah lebih ke PKM banget gitu Iya, kan, iya, Pak. eh, implementasi ke masyarakat gitu kan. Ya justru bagusnya itu PKM hasil dari penelitian. Jadi hasil dari penelitian Oh tadi iya. baru diimplementasikan dalam PKM. Karena kan yang bagusnya itu kayak misalnya hibah juga itu bagusnya itu hasil dari riset Bapak Ibu baru diimplementasikan ke masyarakat. Nah, itu lebih bagus sih. Iya, Pak. Siap. Terima kasih Pak untuk masukannya Ya, Pak. Terima kasih banyak untuk Pak Arif atas saran dan masukannya, dan terima kasih Pak Arif telah memaparkan hasil penelitian kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan judul penelitian kedua, yaitu rancang bangun simulasi sistem otomatisasi pada siklus pergantian kerja chiller berbasis PLC HMI dari tim dari Pak Saiful Ramadan dan Pak Muhammad Nur Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Nafisa sudah memberikan kesempatannya. Izin untuk share slide sebentar. Ya, baik. Oke, sudah terlihat ya. Baik, penelitian kali ini berjudul Rancang Bangun Simulasi Sistem Otomatisasi pada Siklus Pergantian Kerja Chiller berbasis PLC dan HMI. Nah, latar belakang ini adalah bagaimana pengembangan dari sistem yang sedang berlangsung dari sudut pandang komunis. Pergantian chiller masih menggunakan metode manual, di mana operator masih mengaktifkan dan menonaktifkan chiller sesuai jadwal secara manual setiap harinya. Nah, ini latar belakangnya kenapa penelitian ini dipakai. Nah, langsung ke contoh kasusnya itu, semakin tebal resin dan panas yang jatuh ke permukaan casting roll yang digunakan untuk laminasi, maka semakin tinggi juga beban panas pada suhu permukaan casting roll untuk didinginkan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kami kembangkan sebagai otomatisasi menggunakan PLC. Nah, sebelum ketika masih manual, maka memiliki penjadwalan maintenance dan jangka waktu tertentu. Nah, saat ini belum ada penghentian untuk chiller yang bekerja pada running horse maksimal pada operasi. Jadi sebelum dikembangkan masih menggunakan manual untuk menghidupkan dan mengaktifkan chiller untuk pendinginan alat tersebut. Nah, maka dari itu dibuatkanlah program menggunakan PLC untuk melakukan pergantian siklus secara otomatis. Sehingga kita harus melakukan penyesuaian kerja chiller yang aktif berdasarkan beban panas, yaitu menggunakan termosistor sebagai sensor suhu untuk memantau kestabilan suhu dan diberikan kepada mesinnya. Lalu melakukan monitoring ketika mesin berjalan, yaitu dengan cara mengeluarkan chiller yang memiliki running horse maksimal dari siklus yang berlangsung dan digantikan dengan chiller yang standby. Lalu selanjutnya adalah melakukan panel kontrol terpusat untuk mengaktifkan dan menonaktifkan chiller pada satu panel terpusat pada handle baik secara manual maupun secara otomatis. Nah, seperti ini skema perancangannya. Sebelum perancangan itu chiller masih dihidupkan secara manual
dan tidak memiliki sensor untuk memantau suhu tangki pada tangki sentral ya. Nah, perbaikan sistem yang kami lakukan adalah menggunakan tadi pengoperasian otomatis menggunakan Arduino dan HMI dan PLC. Kalau dioperasikan terpusat melalui HMI dan suhu pada tangki sentral dapat dipantau suhunya. Tepat, itu perancangan. Nah, seperti ini skema perancangannya ya, dengan menggunakan gambar skematik, jadi chiller yang digunakan itu ada 4 terhubung ke PLC, lalu ada pusat kontrolnya itu di HMI, lalu masuk ke relay untuk memberikan respon kepada mesin-mesin potong tadi, lalu dikendalikan oleh Arduino. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk wiringnya seperti ini ya. Untuk wiring dari PLC seperti ini. Lalu ada tabel input output dari PLC-nya. Nah, skema verifikasi dan pembuatan simulasi ini adalah diagram pengawatan dan tabel input dari PLC yang digunakan. Untuk PLC yang digunakan sendiri menggunakan kode CPM2A 30 CDR. Nah, ada pun spesifikasi yang digunakan seperti tabel di atas. Nah, mempunyai display 5,6 inci TFT LCD, resolusinya 30 kali 234, lalu ada 65.000 warna, backlightnya LED, berlayar time-nya 50 jam, bekerja pada tempo angka turnover 25 cm ya. Touchscreen, nah dimensi dan beratnya sudah ada di tabel untuk HMI-nya. Oke, untuk sensor suhu sendiri yang sudah dirancang seperti di gambar ya, menggunakan microcontroller Arduino, lalu masuk ke LCD 16x2. Lalu di situ juga kami menggunakan resistor 10 kilo. Untuk simulasi outputnya sendiri, mesin bekerja, ada tangki sentral itu untuk ini ya, menampung air sementara tadi masuk ke mesin, lalu untuk melakukan pendinginan kepada mesin-mesin potong tadi. Oke, ini hasil pengujian. Ini ya dari penelitian yang sudah kami buat, seperti ini gambarannya hasil pengujian ya, dari mesin otomatis untuk chiller tadi. Oke, nah sebelum dilakukan alatnya itu dilakukan ini kalibrasi terlebih dahulu menggunakan termometer ya air raksasa karena lebih akurat untuk melakukan kalibrasi di awal. Nah, dapatkan dari tabel kalibrasi di atas disebutkan bahwa nilai ketidakpastian kalibrasi itu 0,47. Jadi sangat kecil ya derajat. Dengan tingkat kepercayaannya 60% ini hasil yang sangat bagus sih sebetulnya. Oke, alat kerja alat ya. Ini mungkin ada waktu setengah jam lagi untuk menjelaskan alat kerja alat ini. Dari HMI itu masuk ke PLC, sedangkan ada termostat untuk mengambil sensor suhu tadi ya, mengambil data suhu, masuk ke Arduino, lalu Arduino merespon relay dan masuk ke PLC, sehingga dari tadi diubah, masuk ke relay 24 volt, lalu masuk ke simulasi output untuk alat chiller tadi. Nah, seperti ini. Oke, ketika sebelah kiri itu manual ya. Kalau misalnya ketika non aktif di 26 derajat Celcius, ketika aktif dia akan running hour-nya bekerja. Oke, next. Untuk metode auto, nah ini untuk settingnya di HMI ya. Settingnya di HMI-nya bisa di setting ada chiller 1, 2, 3, 4, lalu jam kerjanya 1 dan mana. Oke, next. Nah, step 1 dan step 2, ketika beban panas yang harus didinginkan makin naik sampai menyentuh angka suhu pada nilai step
yang diinput, maka akan mengaktifkan chiller tambahan dengan running hours terendah untuk membantu melakukan pendinginan. Sel tambahan tersebut akan berhenti bekerja ketika suhu sudah sampai pada titik low. Nah, ini untuk settingan mesh counternya. Ini boleh kita skip aja. Nah, ini untuk metode autonya, melakukan pergantian secara otomatis, penambahan celah aktif dan lain-lainnya. Jadi metode auto yang harus kita setting di awal. Oke, sebelum dan sesudah dari pengujian hari kali ini, dari awal udah dibilang bahwasannya ini untuk menjadikan otomatisasi udah sesuai. Lalu ketika sebelum menggunakan ini otomatisasi ini, itu meningkat penambahan celah dilakukan manual, dengan ini celah akan otomatis ketika beban panasnya naik. Lalu ada celah bantu aktif berdasarkan running hours-nya. Lalu perubahan lagi pada running hours maksimal dikeluarkan dari siklus untuk melakukan maintenance. Lalu yang kelima itu pemusatan kendali aktif dan non aktif seluruh chiller pada kontrol HMI. Semua input dilakukan HMI. Oke. Lalu suhu pada tangki sentral dipantau karena ada sensor tadi menjadi pertimbangan untuk melakukan proses. Lalu yang terakhir adalah suhu air pendingin stabil tekan bebanannya. Kita hasil dari pengujian. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Hadi atas paparannya. Mohon untuk Pak Arif untuk memberikan saran dan masukannya. Terima kasih ya Bu Hafiza, Nafisa, Pak Adi, ini penelitiannya ya luar biasa ya, ini tadi udah lengkap banget berapa akurasinya, kemudian tadi tingkat kepercayaan apa tingkat akurasi Pak? Oh ya, yang ini ya, karena ya. Lebih ke tingkat percayaan, apa lebih ke apa tuh? Karena kan diambil sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sampel Pak ya, dan kan berbeda. Jadi aluensinya itu 0,47 derajat. Sehingga dapat disimpulkan 58 derajat itu ini kesesuaian Pak, lebih kesesuaian sih. Kesesuaian ya, lebih tadi mungkin lebih tingkat ini kepercayaan kayak ya mungkin bisa ya kepada Tuhan gitu lebih Pak. ke apa? Akurasi gitu ya? Ya, lebih ke akurasinya Pak. Karena selisihnya Iya. kan 0,47 dari 6 kali percobaan. Gitu. Nah ini maksudnya pakai dia dikalibrasi gitu kan kayak diuji ya? Ya Pakai betul Pak. termistor ya. Termometer raksa yang lebih akurat. Ya di sini udah lengkap juga sih Pak hasilnya dibandingkan dengan sebelumnya sama sudahnya gitu kan. Udah terjawab lah untuk kesimpulan. Mungkin cukup Pak, udah. Baik, Sangat Pak, luar terima biasa. kasih Pak atas rekomendasinya. Ya. Terima kasih Bapak Arif untuk saran dan masukannya. Saya lanjutkan untuk kelompok selanjutnya dengan judul optimalisasi limbah baterai litium pada sepeda motor listrik dengan pendekatan data analitik perancangan sistem untuk meningkatkan interoperabilitas oleh tim dari kelompok Pak Mardiansyah, Pak Heri Kusnadi, dan Pak Ahmad Ramadan. Sudah tepat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya mewakili tim penelitian dari Pak Mardi, Pak Heri Kusnadi, dan saya sendiri untuk diseminasi kali ini ya Pak ya. Terima kasih Bu Nafisa atas waktunya. Adapun judul penelitian kita kali ini adalah optimalisasi limbah baterai litium pada sepeda motor listrik dengan pendekatan data analitik perancangan sistem untuk meningkatkan interoperabilitas. Nah ini, adapun latar belakang masalah dan biaya judul ini adalah
dengan maraknya atau perkembangan dari kendaraan listrik khususnya sepeda motor listrik itu memicu kebutuhan akan infrastruktur pendukung yang efisien. Salah satunya adalah itu EMSB ya, Electronic Motorcycle Swappable Battery. Jadi kayak motor listrik baterainya yang dapat ditukar gitu ya. Dalam konteks ini interoperabilitas antara berbagai aktor dalam ekosistem supply chain seperti produsen, distributor, lalu ada operator untuk stasiun pengisian menjadi tantangan utama dalam memastikan kelancaran operasi. Namun, kurangnya integrasi data, sistem analitik yang mampu mengelola rantai pasokan yang secara dinamis seringkali menghambat ini efisiensi dan inovasi dari bisnis ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan supply chain ya, analitik tadi ya yang berbasis sistem operasi yang dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas antar aktor dalam ekosistem itu sendiri, ekosistem charging station, swappable battery sehingga dapat mendukung optimalisasi bisnis dan juga pengurangan biaya operasional juga peningkatan pengalaman pengguna. Ya, itu latar belakangnya. Ya, ini contoh dari proyeksi jumlah kendaraan listrik di Indonesia menggunakan metode analitik. Jadi dari tahun kurang lebih tahun 2025 ini sampai nanti tahun 2040 kurang lebih kebutuhan untuk sepeda motor listrik akan banyak terjadi peningkatan. Nah, ini ada pun metode penelitian kita adalah penelitian dimulai dari menentukan arah spesifik yang mencakup studi awal tentang baterai kendaraan listrik, dalam hal ini motor listrik, lalu infrastruktur charging, dan tadi teknologi IMSB dilanjutkan dengan kajian literatur mendalam terkait sistem yang terintegrasi tadi, lalu ada interoperabilitas, standarisasi, serta manfaat ekonomi. Dan tahapan berikutnya adalah identifikasi masalah dan peluang yang dirumuskan menjadi masalah penelitian, ada juga tujuan dan manfaatnya. Pendekatan dynamic open innovation digunakan sebagai inti penelitian melibatkan berbagai stakeholder dan metode economic benefit of standar untuk menganalisis manfaat ekonomi dari standar ini. Prosesnya penelitian ini mencakup pengembangan standar dengan identifikasi kebutuhan, analisis teknis, perbandingan standar, serta perancangan sistem integrasi yang mengembangkan voice of business, customer, dan teknologi. Pada tahap akhir, sistem ini nanti dirancang, diuji, dan dikembangkan juga melalui alternatif konsep untuk dievaluasi secara komprehensif guna menarik kesimpulan dan menjawab tujuan penelitian. Hasilnya diharapkan kontribusi signifikan pada pengembangan sistem integrasi di bidang kendaraan listrik ini dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Nah, ini dari hasil penelitian yang kita lakukan kurang lebih. Ini ada yang gambar 4 ya, itu ada proses pengisian dari grafik baterai litium, ada juga yang gambar 3 dari proses pengosongan atau discharge proses grafik dari litium baterai. Di gambar 5 juga ada forecast dan tes data dari lithium ion performance. Yang di gambar 6 ada analisa dari ketahanan baterai dalam 1 tahun. Di gambar 8 ini kita lihat ada sistem pengolahan limbah baterai yang paling banyak dipakai di dunia, ya frekuensinya kurang lebih paling banyak adalah pakai metode CRM, ya. Lalu ada juga nanti di gambar 9 ada sistem yang dibuat untuk sistem integrasi pengolahan limbah baterai lithium ion. Ya. Lalu ini ada penutup, ya studi ini menunjukkan bahwa mengoptimalkan pengolahan limbah baterai lithium itu, ya melalui pendekatan machine learning memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan efisiensi operasional, ya dan juga pengaruh di lingkungan dengan memanfaatkan teknik kecerdasan buatan. Ya, penelitian ini menyoroti bagaimana sistem berbasis data dapat meningkatkan
interoperabilitas platform pengolahan limbah, dan juga lain-lain. Hasilnya menunjukkan bahwa machine learning tidak hanya dapat memprediksi pola degradasi baterai dan meningkatkan strategi daur ulang, tapi juga mendorong koordinasi yang lebih baik antara entitas yang terlibat di dalam kayak produsen, ada pusat daur ulang, ada juga fasilitas-fasilitas yang ada. Contohnya fasilitas pembuangan. Lebih jauh, temuan ini menekankan pentingnya menerapkan kerangka peraturan yang komprehensif dan berdata, berbasis data ya, untuk pengolahan limbah baterai kendaraan listrik ya. Mengingat ke depannya kendaraan listrik banyak dipakai tidak hanya di Indonesia, mungkin di berbagai negara. Sistem yang diusulkan yang mengintegrasikan analitik prediktif dan pembelajaran mesin akan memungkinkan perkiraan yang lebih akurat tentang produksi limbah ya, dan berkontribusi pada siklus hidup yang lebih berkelanjutan. Wawasan ini penting untuk mendukung pengembangan kebijakan yang dapat membimbing khususnya Indonesia untuk menjadi model pengolahan limbah baterai ya yang efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Iya, itu mungkin pemaparan penelitian dari tim kita kali ini mengenai optimalisasi limbah baterai litium yang ada pada sepeda motor listrik dengan pendekatan data analitik perancangan sistem untuk meningkatkan interoperabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya tambahkan, luaran penelitian ini juga sedang di apa namanya, di review ya. Ini masuk di Scopus Q3. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad untuk paparan hasil penelitiannya. Untuk Pak Arif, dipersilakan memberi saran dan masukan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak yang telah menyampaikan hasil penelitiannya, luar biasa ya. Ini penelitian, ini bukan bidang saya juga nih. Artinya tadi penerapan machine learning di pengolahan limbah baterai sepeda listrik Pak ya. Iya Pak, sepeda listrik Pak. Nah itu limbahnya itu dijadiin apa tadi Pak? Mungkin nanti limbahnya kan ada bahan-bahan seperti nikel, ya kan, litium segala macam, itu bisa nanti dipakai lagi buat pengembangan baterai yang bisa dibilang yang di recycle lah, ya, di hasil daur ulang untuk pembuatan baterai lagi, atau nanti hasil dari apa namanya, daur ulang ini bisa dipakai untuk kebutuhan lain seperti itu. Jadi mungkin untuk menekan kos produksi pembuatan baterai dan mungkin untuk bahan-bahan lainnya dilakukanlah apa namanya, pengolahan limbah dari baterai litium ini yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Mungkin di situ Pak kepentingan pengolahan limbahnya. Nah, satu lagi sih saya yang masih belum kurang nangkep. Ini Pak, tadi kan penggunaan machine learning ya. Machine learning itu tadi data-datanya itu ngambil dari si limbah baterai itu apa dari mana Pak? Kan tadi kan Iya, machine learning kan. Artinya dari kan limbah baterai iya Pak, mungkin dari percobaan-percobaan yang dilakukan eh, dari uji lab, seperti misalkan ketahanan baterai, terus berapa lama pengosongan, berapa lama oh, apa namanya pengisian, dan ketahanan dari baterai itu kan pengaruh mungkin nanti di bahan dasar untuk pembuatan baterai berikutnya. Apakah nanti perlu ada zat tambahan atau apa nanti ke depannya biar ketahanan baterai lebih lama. Kalau yang pakai setahun sampai 2 tahun mungkin oke-oke aja, tapi nanti sampai 5 tahun mungkin bakal banyak yang istilah kata bahasanya yang udah mulai rusak dan harus diganti unit baterai tersebut. Nah, dalam jangka waktu 5 tahun kalau dilihat mungkin dari banyaknya sepeda listrik yang dipakai bakal banyak bahasanya apa ya, sampah dari baterai. Nah, sampah dari baterai tersebut mungkin dari proses dengan studi machine learning dan metode analitik tadi bisa menjadi bahan daur ulang untuk proses pembuatan baterai berikutnya, atau mungkin produk lain dari hasil daur ulang baterai ini. Begitu mungkin Pak. nah jadi tadi ya Pak ya bisa
misalkan gitu kan. Itu nanti sebagai variabel di data-data machine learning-nya. Kan machine learning itu kan butuh data-data yang banyak ya, nanti kan mesin itu dilatih, kemudian nanti si mesin ini kan akan memprediksi ke depannya gitu kan. Kan artinya butuh data-data set yang banyak gitu Pak. Jadi data-data setnya itu ngambil dari tadi tuh dari banyak data baterai. Karena kalau mesin learning kan butuh data banyak nih setnya buat data setnya. Itu dari baterai yang bekas tadi Pak. Apa datanya dari mana? Ini saya belum nyambung di data itu dari mana gitu. Sekalian saya nanya Pak, ini kan penelitiannya bagus ini. Iya, Pak. Dari baterai yang ada mungkin bekas juga dari apa hasil penelitian juga iya Pak. Percobaan-percobaan yang dilakukan di apa namanya uji lab yang dilakukan oleh tim mungkin bisa memprediksi nanti apa namanya ketahanan baterai tersebut mungkin seperti itu sih Pak. Atau udah ada data masternya misalnya di Kaggle atau mungkin di data yang lain gitu. Apa udah ada data-data yang seperti Ada itu tadi Pak? beberapa literatur yang kita baca juga ada yang jadi apa patokan kita untuk penelitian ini gitu Pak. Oh iya iya Pak. Ya udah cukup Pak, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti bisa berlanjut ya. Mudah-mudahan Pak Penumpang bisa jadi produsen baterai gitu Pak. Luar biasa Pak. Nanti diajuin hibah Pak tahun depan. Siap-siap Pak. Terima kasih Pak Arif Ya, untuk makasih usulan dan Pak. masukannya Pak Arif. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Arif untuk saran dan masukannya. Dan Pak Ahmad untuk dari si tim penelitian. Karena telah berakhirnya acara diseminasi kita pada sore hari ini, terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan diseminasi ini. Sampai bertemu pada kegiatan diseminasi yang selanjutnya. Saya selaku moderator pada kegiatan diseminasi penelitian pada sore hari ini mohon maaf bila ada salah kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dikembalikan ke MC ya. Dokumentasi dulu Pak MC.